secara makna zuhir. Makna zuhir, mana yang sesungguhnya wajah Allah. Wajah Allah tuh sekalian alam. Itu wajah Allah tuh. Diperhalus bahasanya, segala yang wujud itu wajah Allah. Kalaulah wajah Allah tuh segala alam dan segala yang wujud, namun kemana tempat memandang secara sempurna wajah Allah pada alam dan segala yang wujud? Tempat memandang kesempurnaan wajah Allah pada sekalian alam dan pada segala yang wujud itu pada insan. Nah, berarti yang wajah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini yang wajah Allah. Tuh, dari ujung rambut, ujung kaki itu wajah Allah. Lalu ditilik lagi ke dalam. Nah, ditilik ke dalam karena Zuhirun Robbi fi bani abdi, ana fi abdi, aku telah wujud dan nyata pada dirimu. Maka kajilah, tilik aku di dalam rahasia dirimu. Ini wajah Allah. Nah, kalaulah ini wajah Allah, tilik lagi ke dalam, bahwa di dalam wajah Allah tadi, pada diri insan ini masih ada wajah Allah. Yang wajah Allah pada insan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, inilah yang wajah Allah. Ya. Nah, setelah kita paham wajah Allah pada diri insan ini wajahnya, tilik lagi ke dalam. Yang wajah Allah pada insan itu, itulah namanya qalbu. Nah, itu yang katakan qalbul mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu tuh baitullah, rumahku, wujudku. Makanya dikatakan oleh Allah dalam surat yang lain, falyabudu Rabb hadzal bait, sembah olehmu pemilik rumah ini, Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya kalau zahirnya, janganlah disembah Ka'bah, tapi sembahlah Allah pemilik Ka'bah. Kalau Ka'bah itu, ini yang Ka'bah tuh diperhalus, inilah qalbu, ini rumah Allah, ini wajah. Tilik lagi ke dalam, bahwa yang dikatakan wajah Allah itu yang disebut namanya dengan ruhani. Itu yang wajah Allah. Tilik lagi ke dalam, bahwa yang dikatakan ruhani itu sebenarnya adalah ruh. Ruh itu yang wajah Allah. Tilik lagi ke dalam, bahwa yang wajah Allah itu tiada lain adalah sir. Itu yang wajah Allah. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu adalah Muhammad. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu adalah sifat. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu adalah zat. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu ya aku. Makanya dalam berzikir tilik ke dalam supaya kita tahu prosesnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara rinci lagi. Nah, nih, hati Bapak Ibu tempat memandang wajah Allah itu terbagi berapa Bapak Ibu? Terbagi sepen. Nah, lihat, Banetu Ibnu Adam Kisoroh, aku jadikan batang tubuh anak Adam, batang tubuh kita ini, kata Allah, sebagai sebuah mahligai. Mahligai itu istana. Bahwa di dalam batang tubuhmu yang dikatakan mahligai, sesungguhnya di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Nama hati sudur. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itu ada namanya hati bahjatul kulub. Di dalam hati bahjatul qulub itu ada namanya hati lub. Di dalam hati lub itu ada namanya sir. Di dalam sir itu ada namanya nur. Di dalam nur itu aku, kata Allah. Maka meniliknya ke sini. Kalau kita sudah menilik ke sini, disitulah Allah beri jawabannya. Wastona'tuka li nafsi wa ana tartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, dengarkan kalam-kalam aku yang aku tanamkan ke dalam hatimu. Karena hatimu itu adalah rumahku, rumahku itu disitulah aku. Jadi kalau ingin menjumpai aku, carilah di rumahku, jangan cari di pasar. Ini itu yang pertama, meniliknya ke dalam. Yang kedua, Allah katakan, nah ini masalah takdir nih.
kita wajib mengimani Allah, ya, qada dan kadarnya. Takdir itu adalah perbuatan Allah. Apa kata Allah? Kul kullu min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu baik dan buruk itu nyatanya perbuatan aku. Apa buktinya bahwa buruk itu perbuatan Tuhan? Kalau masalah yang baik tidak ada problem itu dah. Ya, yang buruk. Buktinya yang buruk itu datangnya daripada Allah dan itu perbuatan Allah. Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta. Ya Allah, aku berselindung kepadamu ya Allah dari kejahatan dan keburukan yang Engkau ciptakan ya Allah. Rupanya buruk itu Allah yang ciptakan. Kalaulah buruk itu Allah yang ciptakan dan Allah yang jadikan, itu maknanya bahwa perbuatan buruk itu itulah nyatanya fiilnya Allah. Ya. Kalau buruk itu nyatanya perbuatan Allah, lalu bagaimana cara menyikapi perbuatan Allah yang buruk itu? Nah, lihat memahaminya. Makanya kita tidak boleh lepas dari syariat. Gunakan kecerdasan rohani dan akal pikir untuk menilai akan rahasia Tuhan. Yang baik itu aku yang buat, aku yang jadikan. Namun yang baik ini aku suruh untuk mengerjakannya dan aku ridhoi yang melaksanakannya. Ya, yang baik aku yang ciptakan, aku yang jadikan. Aku suruh mengerjakannya dan aku larang untuk dan aku ridho bagi yang memperbuatnya. Itu yang baik. Yang buruk juga aku yang ciptakan. Namun yang buruk ini aku larang untuk mengerjakannya dan aku murkai bagi yang melaksanakannya. Apa maknanya? Kalaulah buruk itu Allah yang ciptakan, lalu kenapa Allah melarangnya? Nah, Allah yang menciptakan buruk itu sebenarnya untuk menguji keimanan dan kepatuhan diri kita kepada dirinya. Makanya diberi sebuah ujian. Yang kedua, walaupun Allah menciptakan buruk, namun Allah tidak pernah ridho kepada perbuatan buruk. Apakah Allah itu suka kepada yang buruk? Tidak. Apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Aku tidak pernah berbuat zalim kepada dirimu. Walaupun perbuatan zalim itu nyatanya perbuatan aku, namun aku tidak pernah mentakdirkan dirimu untuk berbuat buruk dan berbuat zalim tadi. Namun perbuatan buruk dan zalim itu aku ciptakan untuk menguji sejauh mana keimanan dan kepatuhan diri kita kepada Allah tadi itu. Ya, kenapa? Aku udah tahu kamu mau melakukan yang baik, kamu melakukan yang buruk, itu kan cerita aku. Tapi aku pingin diagungkan, aku ingin disembah dan puji. Inilah cerita aku sebenarnya. Jadi Allah sebagai skenario yang terbaik dan sutradara yang terbaik. Kita ini berada dalam cerita dan sandiwaranya Allah. Kenapa? Karena di waktu kita hidup di dunia ini, disinilah kita diuji dan dievaluasi oleh Allah setelah kita berada di alam dunia. Itu yang memahaminya. Yang ketiga, cara memahami takdir ini, ya kan perbuatan Allah semuanya. Ada namanya secara ilzam, ada namanya secara bayan. Secara ilzam itu secara logika, rasio. Nah, bagaimana cara memahami takdir secara logika dan rasio? Contoh, si A ini dia masukkan lamaran ke dua buah perusahaan, perusahaan B dan perusahaan C. Lalu lamaran si A diterima oleh kedua perusahaan ini. Namun perusahaan B ini memberikan upah untuk si A ini gajinya 5 juta. C memberikan gaji kepada si A ini 15 juta. Kira-kira secara ilzam, rasio dan logika, kalau si A itu adalah diri Bapak Ibu pilih yang mana? Yang 15 atau yang 5? 15. Kenapa pilih yang 15? Kenapa tak 5? Lebih banyak nominalnya. Ini secara logika, rasio. Berarti secara urusan dunia, kita pandai memilih yang terbaik, yang banyak, yang rancak, yang kame.
Itu urusan dunia, pandai kita milih. Namun kepincangan ya manusia itu cara berpikirnya pada saat dia dihadapkan dengan urusan akhirat nih, ini jalan surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga ada jalannya, siapa yang ingin masuk neraka juga ada jalannya. Lalu kita pilih jalan ke neraka, kita bilang itu takdir. Itu yang salah tuh. Mestinya cara berpikir yang seimbang. Kalau kita pandai memilih urusan yang terbaik dalam urusan dunia, maka mestinya dalam urusan akhirat kita mesti pandai memilih yang terbaik dalam urusan akhirat. Pilihlah jalan surga dan pilihlah surga, bilanglah itu takdir. Jangan dipilih jalan ke neraka itu dibilang takdir. Makanya tidak balan dia cara berpikirnya. Ini cara berpikir yang seimbang tuh. Urusan dunia pandai memilih yang terbaik, urusan akhirat juga pandai memilih yang terbaiknya. Ya, itu yang pertama secara ilzam. Secara bayan, apa kata Allah? Ini bayannya sesuai dengan keterangan Al-Quran. Mata dari nafsu maza taksibu wadan. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya 5 menit, 10 menit ke depan atau 1 hari ke depan, tidak tahu kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita, maka Allah suruh gini, fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apabila telah kamu gunakan kecerdasan rohani dan akal fikirmu dalam berbuat dan berikhtiar sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan syariatnya, maka berjalanlah kamu sesuai dengan syariat dan tuntunan itu. Kamu sudah berusaha bagaimana dirimu itu terhindar daripada mudarat dan bahaya. Namun setelah kamu lakukan yang terbaik berdasarkan akal fikir dan rohani dan ilmumu, hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarmu, fatawakal Allah, serahkan kepada aku, biarkan aku yang menyempurnakan dari setiap usaha dan ikhtiar apa yang kamu lakukan. Rupanya kita dah lakukan dengan baik, ikhtiar dengan baik, rupanya hasilnya tak sesuai dengan keinginan hati, tak sesuai dengan ilmu dan akal pikir. Ketika hasilnya tidak menyenangkan hati, tidak sesuai dengan ilmu dan akal pikir, disitulah kita mampu memandangnya itu dengan lapang dada. Inilah rupanya ketetapan yang telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum adanya alam dan sebelum adanya kita. Ini yang Allah maksud, kula insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Setiap manusia ini telah dikalungkan Allah kitab luhnya di lehernya masing-masing. Ini bahasa Allah membuat perumpamaan. Setiap diri Bapak Ibu, Allah dah kalungkan di leher Bapak Ibu catatan amal buruk dan amal baik pada diri Bapak Ibu di leher masing-masing. Artinya, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita yang lampau, sekarang dan yang akan datang, itu adalah proses kitab luh sebenarnya. Namun karena kita tidak tahu apa yang ditulis Allah pada diri kita, baik atau buruk kita tidak tahu, maka disitulah kita gunakan kecerdasan akal fikir dan rohani untuk tetap selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Allah katakan apa? Ya ja'alakum nuro tamsuna bihi. Kalau kamu sudah mendapatkan nur dan hidayah, maka berjalanlah kamu di atas nur hidayah dan petunjuk itu. Berjalanlah di dalam terang. Kalau kita sudah berjalan di dalam terang, berjalan di dalam nur, di dalam rahman dan rahimnya Allah, maka ketika itulah sandaran hati, jiwa dan rohani kita itu betul-betul full kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi kepada diri kita, baik dan buruk itu, ya, kalau baik kita syukuri, itulah nikmat. Kalau buruk itu kita sabar, karena itu adalah rahmat. Walaupun baik dan buruk dua jalan yang berbeda pada diri kita, namun kedua jalan ini
sama-sama tujuannya menghantarkan kita untuk liqo sampai kepada Allah. Maksudnya, ketika terjadi sesuatu yang kurang baik, yang kurang nyaman pada diri Bapak Ibu, itu maknanya jangan Bapak Ibu hilangkan nikmat yang telah dipersiapkan Allah untuk kita dengan ujian yang sesaat. Nah, bahasa yang ringan ya. Ujian yang sesaat yang Allah titipkan kepada kita, bukan Allah timpakan. Ujian yang sesaat yang Allah titipkan kepada kita, janganlah dengan ujian itu kita menghilangkan nikmat yang telah dipersiapkan Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita bisa melewati ujian itu dengan sabar, ikhlas, rupanya Allah memberikan surprise kepada kita. Surprise-nya apa? Allah telah mempersiapkan nikmat kepada kita yang tak bisa dijangkau oleh akal pikir. Inilah Ustaz katakan, kadangkala Allah itu membungkus surga itu dengan ujian, musibah. Ketika kita angkat ujian musibah itu dengan sabar, ini adalah datangnya dari Allah, Allah yang maha cinta dan Allah yang maha kasih sayang. Kita lewati dengan sabar, rupanya setelah tersingkap ujian tadi, surga rupanya di dalam. Allah sudah menanti kita dengan surganya. Kadangkala Allah juga tutup neraka itu dengan kemuliaan-kemuliaan. Ketika kita lupa kita bahwa kemuliaan itu datangnya daripada aku, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Lupa kamu memandang nikmat itu datangnya daripada aku. Pada saat terbuka nikmat itu, rupanya di dalam nikmat kemuliaan itu sudah dipersiapkan Allah pula neraka di dalamnya. Jadi kuncinya, semua ujian yang terjadi pada diri kita, ambil hikmah dan iktibarnya bahwa Allah sedang mensucikan rohani kita supaya rohani kita menjadi tajam, sehingga kita tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada diri dan takdir ini.